Oke, video kali ini kita akan latihan soal mengenai relasi dan fungsi. Soal mengenai relasi dan fungsi ini cukup banyak nanti di PSAS, jadi kita mulai saja. Nomor 1, relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 4, 9, 16, 25 ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 adalah titik-titik. Ini kalau kalian lihat, misalkan punya himpunan A-nya dibikin nih. Berapa aja? 4, 9, 16, 25. Dan B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya berpola ya ini. Kalau kalian lihat bisa jadi ini polanya adalah A itu adalah N kuadrat atau kuadrat dari si B. Misalkan 4 itu 2, 9 itu 3, 16 itu 4 kuadrat, 25 adalah 5 kuadrat. Jadi relasi yang mungkin adalah kuadrat dari ya. Ini karena 4 itu kuadrat dari 4, kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari 5 gitu. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 5 dan Q adalah 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6 dan 5,10, maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah, nah ini kalau kalian lihat 1 ke 2, awalnya 1 jadi 2. Kemudian 2 jadi 4, 3 jadi 6, kemudian 5 jadi 10. Ini kalau kalian lihat daerah asalnya itu bisa dibilang setengahnya kan. Daerah asal itu setengah dari daerah hasil. Ini daerah asal nih. 1, 2, 3, 5 daerah asal. Kemudian 2, 4, 6, 10 itu daerah hasil. Jadi bisa dibilang relasi yang himpun yang mungkin gitu ya adalah setengah dari gitu ya. Jadi setengah dari. Relasi yang mungkin adalah setengah dari ya. Gitu. Karena 1 setengah dari 2, kemudian 2 setengah dari 4, kemudian 3 setengah dari 6, dan 5 juga setengah dari 10 gitu. Lanjut. Soal nomor 3, fungsi fx yang memetakan x untuk x plus 3 dengan daerah asal 1, 3, 5, 7 memiliki daerah hasil titik-titik. Kita nyari daerah hasilnya. Tinggal substitusi aja. Kita udah dikasih tahu rumus fungsinya adalah x plus 3 dengan daerah asal atau domainnya adalah 1, 3, 5, 7. Kalau ditulis untuk x sama dengan 1 berarti kalau 1 jawabannya adalah 1 plus 3 berapa? 4. Kemudian kalau 2 plus 3 atau 2 ditambah 3 berapa? Enggak 2 ya, enggak ada 2. Adanya 3. Sorry, berarti 3 ditambah 3 berapa? 6. Kemudian 5 ditambah 3 jadi 8. Yang terakhir 7 ditambah 3 10. Berarti daerah hasilnya kita bisa tulis 4, 6, 8, 10. Jadi 4, 6, 8, 10 merupakan daerah hasil dari 1, 3, 5, 7 dengan fungsi x yang memetakan untuk x ditambah 3. Kemudian lanjut soal nomor 4. Jika diketahui fx sama dengan 3x dan fx sama dengan 28, maka nilai dari x, kita nyari nilai x-nya nih. X-nya belum tahu berapa, tapi hasil dari fx-nya kita udah tahu 28. Jadi kita bisa tulis ulang nih. Rumusnya fx sama dengan 3x ditambah 4. Sedangkan fx-nya kita udah tahu sama dengan 28. Kita ganti fx-nya dengan 28. 28 sama dengan 3x ditambah 4. 4-nya kita pindah ruas ke ruas kiri. Jadi 28 dikurangi 4 sama dengan 3x. 28 dikurangi 4, 24. Sama dengan 3x. Berarti x-nya sama dengan 24 dibagi 3. X kita dapat 8. Berarti ini makanya nilai dari x adalah
8 gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, substitusi balik aja. Apa iya hasil untuk F8 itu 28 gitu ya. 3 dikali 8 ditambah 4 ya. 3 kali 8 berapa? 24. 24 tambah 4, 28. Berarti ini nilai ini 28 sama dengan fx ini kan. Kita nyari fx-nya. Fx-nya kita ganti 8, hasilnya 28. Gitu guys. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Fungsi f ditentukan oleh fx. Ini fungsinya kita berarti belum dikasih tahu nih. Ax ditambah b, a-nya nggak tahu, b-nya nggak tahu. Jika nilai fungsi itu untuk x min 3 adalah negatif 15, berarti bisa dibilang kalau f min 3 itu adalah ax-nya kita ganti dengan negatif 3 ditambah b sama dengan 15. Atau kita bisa tulis negatif 3a ditambah b sama dengan 15 gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, dan dari nilai fungsi itu untuk x sama dengan 3 adalah 9 gitu. Cari f berapa? 3 gitu ya. A dikalikan dengan 3 ditambah b sama dengan 9. Maka kita bisa tulis 3a plus b sama dengan 9. Nah ini sebenarnya mulai ada bau-bau SPLDV ya, karena dia memuat dua variabel nih, A dan B. Nah, kita cari tahu salah satu variabelnya dulu dengan eliminasi. Ini tinggal ngilangin salah satu variabelnya. Kalau kalian mau ngilangin A boleh, ngilangin B juga boleh. Tapi kalau kalian ngilangin A juga gampang ini ya. Ini A-nya karena negatif dengan positif, kalian tinggal jumlahkan aja keduanya gitu ya. Negatif 3A ditambah dengan 3A, hasilnya kan 0 ya, maka kita nggak perlu tulis. B ditambah B jadi 2B. Ini kayaknya ada yang salah. Oh ini negatif 15 nih. Negatif 15 tambah 9 berapa? Negatif 6. Berarti B-nya kita bisa dapat negatif 6 dibagi 2. Dapat negatif 3. Nah untuk dapat A-nya kita coba pakai substitusi aja ke salah satu persamaannya. Misalkan Bapak mau ambil yang ini persamaannya nih. 3A ditambah B sama dengan 9 gitu ya. Nanti kita buat 3A ditambah B sama dengan 9. Untuk B sama dengan negatif 3, berarti 3A ditambah negatif 3 sama dengan 9. Ini B-nya pindah ruas nih, negatif 3-nya pindah ruas ke ruas kanan. Jadi kita bisa tulis 3A sama dengan 9 tambah 3. 3A sama dengan berapa? 12. A-nya berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita udah dapat A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan negatif 3. Maka kita bisa bikin fungsinya, rumus fungsinya dengan mengganti nilai A dan B-nya. Fx itu adalah A-nya berapa? 4x, berarti ya 4 dikali x berarti ya. Tambah negatif 3 atau dikurang 3 juga boleh. Sekarang ditanyanya ini belum beres. Ditanyanya adalah F-2 dan F2 gitu ya. Kita coba ganti. Untuk F-2 berapa? Min 2 berarti 4 dikali negatif 2 dikurangi 3. 4 dikali negatif 2 dikurangi 3. Berapa nih? 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 dikurangi 3. Berarti negatif 11. Kemudian untuk F sama dengan 2. 4 dikali 2 dikurangi 3. Berapa? 4 dikali 2, 8. 8 dikurang 3, 5. Maka jika F-2 ditambah dengan F2 berapa hasilnya? Ini tinggal kita jumlahin aja. Negatif 11 ditambah 5 hasilnya negatif 6. Maka jawabannya adalah negatif 6 gitu. Rumit ya, perlu berapa cara. Jadi kita coba breakdown. Yang pertama kalian ubah dulu dari kalimat ini ke model matematika. Setelah jadi model matematika kalian nyari B atau A-nya. Kemudian cari lagi suku lainnya dengan metode substitusi.
Kemudian yang terakhir kalian, belum terakhir. Yang keempat kalian bikin rumus fungsinya. Kemudian yang terakhir kalian substitusi rumus fungsi dan ngejumlahin nih. Jadi ada 6 tahapan ya, lumayan banyak ya untuk satu nomor ini. Kita lanjut ke nomor 6. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx 4x min 4. Nilai f min 2 berapa? Aduh, ini gampang sekali ya anak-anak. Tinggal kita substitusi negatif 2-nya, kita substitusikan ke x. Atau nilai x-nya kita ganti dengan negatif 2. Kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan 4x dikurangi 4. Kita ganti f min 2 ya. Jadi 4 dikali x-nya negatif 2 dikurangi 4. 4 dikali negatif 2 jadi negatif 8 dikurangi 4. F min 2 adalah negatif 8 dikurang 4, itu negatif 12. Berarti jawabannya adalah negatif 12. Easy, ini cuma satu cara ya. Lanjut lagi, nomor 7. Jika fx adalah jika fungsi x adalah x ditambah 6 dikali 2 ditambah 1, maka f2 atau nilai fungsi dari 2, kalau x-nya 2 berapa? Ini sama kayak tadi caranya, kita tinggal substitusi angka 2 ke x gitu ya. Kita tulis lagi fx sama dengan x ditambah 6 dikali 2x ditambah 1. X-nya kita ganti 2 nih. 2 ditambah 6 dikali 2 ditambah 1. 2 tambah 6 berapa? 8 ya. Kemudian 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5 gitu ya. Jadi 8 dikali 5 berapa? 40. Berarti untuk jika x-nya 2, x sama dengan 2 adalah hasilnya 40 gitu. Ini gampang banget ya guys ya. Jangan salah hitung aja. Lumayan nih kalau salah hitung jadi salah. Lanjut ke nomor 8. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan ini yang merupakan korespondensi 1-1? Ya. Yang mana nih? Kita lihat yang 1, 2, 3 atau 4 yang merupakan korespondensi 1-1. Kan ini bisa dituliskan tulisannya x, y ya. Kalau himpunan pasangan berurutan dengan x-nya dari asal, y-nya dari hasil. Intinya si x ini nggak boleh punya 2 pasangan, atau daerah asal nih nggak boleh lebih dari 1 pasangannya. Jadi gak boleh misalkan dalam satu himpunan pasangan berurutan x ditambah lagi x misalkan koma a. Ini udah salah, ini bukan korespondensi 1-1 ya. Karena si x-nya dia melebihi 1 pasangan, hanya boleh 1 nih, daerah asalnya hanya boleh 1. Jadi kita cari yang daerah asalnya hanya 1. Apa aja? Ini coba yang 1 ada ax, kemudian bz, ay, ini a-nya ada nih. Sama-sama jadi daerah asal. Berarti kita nomor 1-nya coret gitu ya. Nomor 2, 1P, 2P, 3P. Wah, lihat nih daerah asalnya beda semua nih. Gitu ya. Ini bisa jadi kandidat alias enggak, korespondensi 1-1 ya. Ini berarti salah juga nih berarti ya. Kalau korespondensi 1-1, si pasangan keduanya juga harus beda nih, daerah hasilnya harus beda, nggak boleh sama. Ini Y sama A beda ya, udah bagus lah. Contohnya, ya yang ini bener nih, 1,1 ini kan beda ya. Kemudian 2,2 juga beda, 3,3. Nih kalau kalian lihat keseluruhan, daerah asalnya beda semua, daerah hasilnya juga beda semua. Jadi yang nomor 3 benar gitu ya. 3 benar. Yang keempat coba lihat. Yang keempat daerah asalnya beda semua, daerah hasilnya juga beda semua. Yang keempat benar. Berarti yang merupakan korespondensi 1-1 adalah 3 dan 4 gitu. Lanjut. Nah, ini bila P sama dengan A, B, C dan Q 1,2,3, maka banyak korespondensi 1-1 dari P ke Q itu, kalau kalian ingat, banyaknya anggota P dipangkatin dengan banyaknya anggota Q. Atau bisa kita bilang banyak anggota P berapa? 3. Banyak anggota Q 3 juga. Berarti 3 pangkat 3 berapa?
3 pangkat 3 ya guys ya. 27 bener gak sih? 9 dikali 3 27. Tapi bentar, Bapak lihat dulu soalnya ada gak sih jawabannya. 27 ya. Korespondensi satu-satu yang mungkin. Oh, korespondensi satu-satu yang mungkin. Ini kayaknya berapa ya guys ya? Korespondensi satu-satu yang mungkin berarti bisa dibilang iya bener, harusnya 27 gak sih? Dari A, B ke C. Kemudian 1, 2, 3. Ini loh, banyak kombinasi gini. Gini. Terus gimana lagi? Tulis lagi misalkan A, B, C, 1, 2, 3. Ini bisa ke 2, ini ke sini, ini ke sini misalkan. Ini harusnya 27 sih. Ya, tapi di soalnya nggak ada jawaban. Nanti soal ini kita lewat dulu deh. Nulir ya. Untuk nomor 9. Oke, nomor 10. Jika fx sama dengan 2x ditambah 5, maka nilai dari f15 adalah 45. Benar apa salah nih? Kita ngecek kebenarannya gitu ya. Fx sama dengan 2x ditambah 5. 3 pangkat 3. Ini 3 pangkat 3 kan? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Bener, harusnya ada 27 ya. Kita nanti cek lagi deh soal yang ini. Oke, ini untuk F15 ya. X kita ganti 15. 2 dikali 15 tambah 5. 2 kali 15 berapa? 30 ditambah 5. Berarti jawabannya 35. Loh, beda. 2 kali 15 ditambah 5 hasilnya 45. Ini salah. 2 kali 15 kan 30. 30 tambah 5 35. Ini bener. Berarti ini pernyataannya yang salah nih. Karena dia harusnya 35 bukan 45 gitu. Soal terakhir. Aduh, ini mah easy lagi ya guys ya. Ingat fungsinya apa nih? Kita dikasih fungsi, rumus fungsinya. Untuk X memetakan ke 2x plus 4. Daerah asalnya 1357. Daerah hasilnya ini mah tinggal kita masukin aja. Untuk daerah asal 1 berarti 2 dikali 1 ditambah 4. 2 kali 1 berapa? 2 ditambah 4 6. Kemudian 3. 2 dikali 3 ditambah 4. 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 4 10. Kemudian 5. 2 dikali 5 ditambah 4. 2 dikali 5 berapa? 10. 10 ditambah 4 14 gitu ya. Kemudian untuk daerah asal 7. 2 dikali 7 ditambah 4. 2 dikali 7 14. 14 ditambah 4 18. Berarti daerah hasilnya kita bisa tulis 6, 10, 14, dan 18. Oke, gitu aja untuk pembahasan soal mengenai relasi dan fungsi gitu ya. Nanti akan ada lagi pembahasan soal mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Karena yang PGL kan udah ya di kelas gitu. Jadi kita loncat ke ke sistem persamaan linear dua variabel. See you on the next video guys.